Lagi di mana kita nih? Ini di Grimis Seserahan. Websitenya di grimis.id. Oh, grimis.id. Jadi gini. Ada di Instagram juga. Ya, Instagramnya juga Grimis. Jadi yang mau nih kan udah mulai dibuka PSBB nih. Nah, yang sudah mau prewed, mau nikahan, nggak usah beli-beli, bisa sewa di Grimis nih Seserahan. Gitu ya? Iya, mau jadul, mau yang kekinian ada di sini. Ini Bapak kesini juga mau prewed kayaknya ya? Masih takut sama gak sapu. Prewed, bukan wed. Wed. Prewed. Wed. Basah. Iya. Ya, jadi Slippery when wet. Dijamin dah. Jadi kita nggak perlu banyak barang yang terbuang. Kalau kita beli, kita buang habis Seserahan. Ya nggak dibuang lah, dikasih sama yang nerima. Ya kalau ada yang menerima. Lah iya lo, Seserahan mau ngasih siapa dulu kan nggak jelas. Gitu. Ini sebagai guru nih. Ya, masih guru Pak. Masih guru prosodan. Orang percaya sih itu guru. Alhamdulillah banyak yang enggak. Ini kan selama corona nih. Nah, belajar pun kalau istilah dari Mas Menteri itu adalah BDR. ya. Apa tuh BDR? Belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Atau PJJ. PJJ apa? Pembelajaran jarak jauh. Oke. Itu ada kendala nggak Pak dari sisi guru maupun dari sisi orang tua murid? Sama seperti PPDB online juga, pasti Sama. ada kendala baik dari orang tua maupun guru. Dan mohon maaf, tidak semua udah guru- lewat Lebaran Pak, nggak usah iya. minta maaf. Banyak guru juga yang belum mengupgrade dirinya. Banyak yang gaptek. Akhirnya mau tidak mau dipaksa untuk PJJ ini atau BDR ini mau nggak mau menggunakan teknologi. Nah, itulah persoalannya. Ya. Apakah atau apa masalahnya di mana aja sih Pak yang menjadi masalah buat guru lah terutama dalam mengajarkan jarak jauh itu? Ya, begini. Dari Mas Menteri sudah sampaikan bahwa ya sudah membuat apa namanya pilihan-pilihan mau pakai yang mana. Nah, itu Tapi pilihannya kan apa aja? tadi kembali lagi kepada guru yang bersangkutan, apakah bisa menggunakan teknologi itu atau enggak, atau menggunakan aplikasi tersebut atau tidak. Iya kan banyak banget nih Betul. aplikasi yang disediakan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya saya lihat ini kebanyakan mentoknya di WhatsApp aja. Betul. Nah, jadi gini, contoh seperti yang tempat saya mengajar, diberikan keleluasaan kepada guru-guru, silakan menggunakan metode apa aja atau menggunakan teknologi apa aja, menggunakan aplikasi apa aja, selama tidak menyulitkan diri sendiri ataupun tidak menyusahkan orang tua. Jadi yang digunakan di sekolah ya bisa dengan menyampaikan tugas melalui WhatsApp. Kalau sudah mampu bisa menggunakan Google Classroom atau menggunakan metode video conference dengan Zoom dan yang sebagainya. Atau kalau memang mampu ada juga psikologi atau aplikasi yang lainnya. Gitu. Nah, Mas Menteri juga sudah sampaikan bisa melalui tontonan televisi di TVRI. SD hari apa, SMP hari apa, SMA hari apa. Gitu. Jadi jangan sampai dengan kondisi pandemi saat ini menjadikan halangan untuk belajar di rumah. Makanya salah satu tadi di sekolah kami bagaimana anak itu tetap belajar di rumah, makanya menggunakan metode apa aja. Menggunakan WhatsApp kah, menggunakan Google Classroom, yang penting anak bisa belajar di rumah dan tidak keluar dari rumah. Nah, orang tua juga sama, kita bebaskan. Nah, misalkan orang tua ada gurunya paham Google Classroom misalkannya, tapi orang tuanya nggak bisa-bisa, itu gimana? Tadi boleh. Apa kita sampaikan melalui WhatsApp. Jadi gurunya juga harus menyediakan soal-soal pelajaran-pelajarannya itu juga di WhatsApp. Iya. Gitu ya? Sama, sebetulnya gini. Hanya penyampaian medianya aja yang berbeda. Dia dasarnya dari buku pelajaran, memberi tugas, di-upload ke Google Classroom. Anak-anak kan bisa menyampaikan tuh dengan mengupload foto gitu kan, berupa JPEG atau PDF. Nah,
bagi yang tidak bisa mengakses Google Classroom ya bisa, ya udah sampaikan ke orang tua melalui WhatsApp group. Ini tugasnya, silakan anaknya mengerjakan, terus hasil kerjanya, hasil tugasnya itu diupload kembali melalui WhatsApp group tersebut. Oh, jadi cukup di WhatsApp gitu. Tapi kebanyakan orang tua dan guru kebanyakan pakai Google Classroom atau aplikasi yang lain, atau kebanyakan pakai WhatsApp? Kita kemarin alhamdulillah masih menggunakan sebagian besar pakai Google Classroom. Oh, berarti tingkat literasi orang tuanya keren-keren dong. Ya, alhamdulillah. Gitu. Iya. Hanya sebagian kecil yang tidak menggunakan itu. Ya, tapi kembali lagi banyak anak yang sudah mengetahui itu, kan minimal punya email. Tapi banyak yang tidak mengumpulkan. Jadi di Google Classroom itu yang terdaftar siswanya misalkan dari total aslinya 38 misalkan. Yang ada di Google Classroom cuma misalkan ada 30, 34. Nah, dari total tadi juga banyak yang tidak mengumpulkan. Hanya terdaftar saja sebagai siswa di situ, tapi ada yang tidak mengumpulkan. Ya, tadi kembali lagi itu kebijakan dari gurunya masing-masing. Nah iya, masalahnya kan ada beberapa orang tua yang bingung, Pak. Kayak misalkan saya pernah ngalamin gitu. Kata gurunya harus kirimnya pakai email. Orang tua bingung, email tuh apa? Pas dia lihat di bungkus pasta gigi, oh berarti harus ke dokter gigi kali ya, ada tulisan email. Ya kayak gitu, itu masih ada yang kayak gitu. Betul, makanya kalau bisa, ini saya berpesan kepada teman-teman rekan, teman-teman apa? Serekan, tim pengajar, teman sejawat, serekan kan gitu. Jangan kita menjadikan idealisme kita pribadi untuk mengajar dengan berbagai aplikasi, tapi lihat kembali kesanggupan dari orang tua. Jadi guru-guru yang muda yang biasanya paham dan banyak mau mencoba aplikasi itu banyak kan pakai macam-macam. Tahan sedikit egonya untuk itu, tapi pahami dulu karakteristik atau kemampuan dari orang tua masing-masing. Gitu. Contoh gini. Di sekolah saya waktu itu kebetulan ujian sekolah sudah online dengan menggunakan Google Form. Nah, itu juga sama. Sebelum melakukan ujian itu kita jajaki dulu orang tua. Penjajakan siapa yang tidak punya gadget? Iya. Dari seluruh kelas 9 yang tidak punya gadget hanya 5 orang. Terus gimana solusinya? Bukan 5 orang, lebih kurang. Ada 2 atau 3. Nah, akhirnya kita yang 3 orang tadi kita fasilitasi datang ke sekolah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Wajib pakai masker. Kalau dia punya hand sanitizer, bawa. Kalau nggak punya kita siapkan di sekolah. Sekolah juga nyiapin ya. Betul. Di sekolah kita atur lagi jaraknya berjauhan ketika di meja mengerjakan tugas tersebut atau ujian tersebut. Oh, jadi tidak ada halangan anak tidak mengikuti ujian sekolah secara daring. Gitu. Tetap pembelajaran berlangsung lah ya. Walaupun keduanya apa? Ada lagi yang kemarin kita melakukan ujian kenaikan kelas atau itu PAT. Sama juga kayak tadi. PAT kepanjangan dari penilaian akhir tahun. Kalau akhir tahun. UKK. Saya taunya Pramudia Anantatur, Pak. Ya. Hampir sama lah misalnya. Nah, kayak gitu juga sama. Ada orang tua punya gadget, handphone. Gadget apa genjet, Pak? Genjot. Punya handphone tapi nggak punya kuota. Kita sarankan ke sekolah. Pakai wifi sekolah. Bawa gadgetnya, pakai wifi sekolah. Nggak punya gadget, nggak punya laptop, ke sekolah juga kita fasilitasi pakai komputer atau laptop sekolah. Jadi tadi intinya jangan sampai tidak ada yang mengikuti ujian sekolah. Tapi kan repot, tiap hari harus ke sekolahan dong. Betul. Ya mau nggak mau. Daripada nggak ikut PAT ya. Betul. Sampai ada yang diantar jemput. Sama? Ini wali kelasnya. Oh, kirain sama ojek online. Kita mengarahkan ke sana. Orang tua pakai ojek online, nanti sekolah yang bayar. Sekolah yang bayar? Betul, enak banget. Dibiayai, tapi orang tua nggak mau. Akhirnya wali kelas yang turun tangan dijemput dari rumah ke sekolah. Tuh perjuangan seorang wali kelas. Gitu sampai kayak gitu ya? Gitu. Ente kayak gitu, Pak? Alhamdulillah nggak punya anak yang kayak gitu. Oh gitu, tapi wali kelas yang teman-teman sejawat kayak gitu ya? Ini juga pernah terjadi bukan pada saat masa pandemi ini. Waktu ujian masih ada, ujian nasional masih ada, sebelum dihapuskan. Pernah terjadi juga anak. Ini terjadi
tahun berapa, kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Kejadiannya gitu, seorang kurikulum tiap hari. Seorang kurikulum? Iya, seorang kurikulum itu yang wakasek, wakil kepala sekolah bagian bidang kurikulum, sampai menjemput anak selama ujian berlangsung. Anak itu nggak mau berangkat, akhirnya dipaksa berangkat, dijemput sama kurikulum. Sebelum berangkat ke sekolah dia mampir dulu ke rumah tersebut, diantarin ke sekolah. Udah, alhamdulillah anak itu mengikuti dari hari pertama sampai terakhir. Kebetulan ada telepon, Pak. Halo. Lagi syuting dulu. Ya. Terus sabar. Teleponnya kuno gitu, Pak. Iya, masih pakai tombol itu yang muter-muter itu. Iya, muter-muter. Masih ada ya di Gerimis supaya kayak gitu-gitu ya. Itu tadi. Mau konsepnya jadul. Ada di sini. Oh, ada juga ya berarti. Iya. Alamatnya mau tahu nggak? Di mana? Haji Cari. Cari siapa? Cari siapa? Cari Pak Haji. Kalau orang daerah sekitar Pondok Kacang Barat, tahulah persis sampingnya Barkum Kakap. Barkum Kakap. Warung persis. Kakap. Udah pasti terkenal lah Barkum Kakap. Jadi banyak banget sini memang ini yang bisa di barang-barang, betul, barang-barang jadul ya, zaman dulu. Itu anak-anak zaman sekarang itu banyak senang yang tuh. Tahu. Tapi senang mereka kalau foto-foto. Iya. Jadi ini Instagramable banget ya. Banget. Ini aja kayaknya Bapak kelihatan lebih keren nih dengan gara-gara tempatnya. Properti kayak gini nih. Iya. Enggak, kalau orang tempatnya ya. Orangnya udah keren gitu. Bisa aja. Kita tinggal nunggu kok rilis lagunya. Iya. We Can Save the World. Oke, tunggu tanggal mainnya ya. Main di mana, Pak? Main di Instagram. Jadi gitulah ya, belajar. Betul. Pesan terakhir, Pak, sebelum Bapak dikubur. Memang benar, orang kayak saya kalau belum mati jangan dikubur dulu. Ngap. Pesan apa nih? Iya, buat guru maupun orang tua murid lah. Dimana kan orang tua murid juga banyak yang kerepotan nih, Pak, dengan BDR nih. Ya, jadi tadi untuk rekan-rekan sejawat, kebetulan ini tahun pelajaran yang akan datang. Juli ya? Lagi kan, Juli. Tetap tahun pelajaran baru itu jatuh tanggal 13 Juli. Tapi sistem pembelajarannya kayak sepertinya masih di rumah. Tidak harus ke sekolah. Nah, saya hanya pesan ke teman-teman sejawat, tolong egonya ditahan sedikit, jangan dikedepankan idealisme seorang guru untuk memakai berbagai aplikasi yang menyulitkan siswanya. Boleh menggunakan itu, tapi tolong jajaki dulu kemampuan orang tua murid kita. Kalau buat orang tua gimana? Nah, untuk orang tua jangan malas mencari informasi atau berkomunikasi dengan sekolah. Contoh, dengan sekolah apa dengan guru nih, Pak? Dengan guru atau dengan sekolah ngobrol sama tembok, Pak. Maksudnya dengan sekolah mau diwakili dengan wali kelasnya. Jadi tidak usah malu ketika kita tidak memiliki gadget atau laptop atau apapun. Komunikasikan dengan wali kelasnya. Jadi biar sekolah bisa memikirkan apa sih solusi yang bisa disampaikan atau bisa didapat dari orang tua yang kesulitan tersebut. Kesulit mulu. Iya, maklum kekenyangan. Jadi bisa teratasi kesulitan yang dialami oleh orang tua. Jadi jangan diam, tetap komunikasinya terjalin lah, gitu. Nggak ngerti susah, nanya gitu ya? Nanya. Kalaupun susah dengan komunikasi, misalkan tidak punya alat komunikasi, ya datang aja nggak apa-apa ke sekolah, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, gitu. Jangan gerombol juga, gitu. Pakai masker, pakai. Sekarang juga udah banyak yang jual face shield gitu kan. Tuh, cuma mendingan masker aja lah. Iya, gampang bikin face shield juga. Oh iya. Dari matras, dari kertas plastik. Mika, jilid, plastik jilid di Tokopedia ada yang jual. Iya ya, cuma bikin sendiri, pakai double tip. Cuma ribet lah. Iya. Lagian ngeliatnya serem, Pak, saya kalau pakai face shield gitu. Ya? Gitu. Nah, kita modifikasi biar nggak serem. Gimana? Ya, misalkan sudah jadi, kita tempel ornamen bekas-bekas batik. Oh gitu. Oke deh, Pak. Jadi usaha dah. Iya kan? Beda emang guru PP guru apa, Pak? Prakarya. Guru prakarya apa guru prakerja nih, Pak? Prakerja.
Daftar belum dapat. Lagian ente guru mau daftar prakerja kan ente udah dapet jatah guru. Pak kemarin nganggur kan bulan. Nganggur sebentar. Gitu ya. Kerjaan. Iya ya. Panggilan ini acara di mana-mana juga udah kagak ada ya Pak ya. Sepi banget ya Pak. Pengen usaha baik. Iya, minta sama Banyu Murti apa? Iya ya. Ngirim-ngirimin kuenya ya, hampers. Iya, hampers. Boleh untuk area Jakarta gue yang Cuma kan lebarannya udah nggak ada. Udah nggak ada. Hampers mah nggak usah lebaran. Iya. Kapan aja. Kirim pampers aja udah. Hampers biar nggak bocor. Oke deh Pak. Siap.